Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu hari ini untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kita jalani. Ada begitu banyak badai, ada begitu banyak tantangan, juga ada begitu banyak godaan untuk kita lari dari panggilan kita untuk lari meninggalkan Yesus. Tapi ketika kita belajar tertanam dalam firman Tuhan, kita tetap kuat menjalani ya. Sekalipun kita lihat ada air mata, kita lihat ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup kita, ada orang-orang yang berusaha merugikan hidup kita, namun orang-orang yang tetap terus tinggal dalam firman Tuhan, Alkitab katakan akan tetap berdiri menghadapi setiap badai kehidupan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan yang tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran yang memerdekakan kami, sehingga semakin hari kami semakin dibersihkan, hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, biarlah firman termaterai dalam hati setiap kami. Ketika kami mendengarkannya, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sampai kepada Petrus, Petrus tanya sama Yesus, "Guru, apa yang kau perbuat?" Ya kan? Sebagai seorang guru, seorang pemimpin, Yesus membasuh murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan? Di dalam Yohanes pasal 13, inilah perkataan Tuhan Yesus yang sering kali ini sudah dikasih dalam Tuhan terjadi dalam hidup kita ya. Ini dalam Yohanes 13 ayat 7 ini Yesus bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, pada Petrus, "Apa yang kuperbuat?" Apa yang Yesus perbuat engkau tidak tahu sekarang, ya, engkau belum mengertinya sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini banyak hal atau banyak pertanyaan. Tuhan, kenapa ya saya udah setia ikut Tuhan, saya udah rajin berdoa, saya berpuasa, saya melayani Tuhan, tetapi justru yang saya menghampiri hidup saya kok kayak seakan-akan semakin hari semakin susah gitu kan. Semakin hari kok kayaknya saya semakin menderita. Dulu saya belum ikut Tuhan, kayaknya hidup enak-enak aja. Tapi sekarang giliran ikut Tuhan kok kayaknya malah tambah berat, malah tambah susah hidup. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan. Sama Petrus pun menanyakan hal yang sama sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa engkau melakukan hal ini? Namun Yesus menjawab, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita belum mengerti. Saudara, kita belum mengerti. Tetapi kita akan mengertinya kelak. Kapan? Nanti di hari ke depan. Engkau akan tahu kenapa hal ini menimpa hidupmu. Engkau akan tahu kenapa hal ini Tuhan izinkan terjadi. Kalau kita lihat kisah Yusuf, bagaimana di akhir kisah dari perjalanan hidupnya yang susah, yang disusahkan orang, yang menderita, yang difitnah, dijual, nggak dianggap. Itu di akhir kisahnya, Yusuf baru tahu, oh ternyata manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memelihara bangsa yang besar ini. Di akhir kisahnya Yusuf baru mengerti. Demikian pula Ayub. Ternyata Ayub diizinkan Tuhan habis segala sesuatunya agar Ayub mengalami berkat double portion gitu kan, 2 kali lipat. Tapi kan awalnya mereka pada nggak tahu nih saudara. Mereka nggak ada yang tahu kenapa ya hal ini menimpa kami, hal ini kayaknya sama. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pun demikian, Daud demikian. Mengalami proses-proses itu akan ada banyak pertanyaan. Tuhan kenapa ya begini, kok Tuhan izinkan hal ini. Orang kalau nggak kuat imannya, orang kalau tidak tertanam dalam firman, orang kalau tidak melekat dengan Tuhan, dia akan kecewa dengan Tuhan. Dia akan kecewa. Katanya ikut Tuhan diberkati, katanya ikut Tuhan selalu mengalami kebahagiaan, katanya ikut Tuhan nggak ada air mata, katanya ikut Tuhan begini, katanya ikut Tuhan. Karena hidupnya hanya berdasarkan katanya. Tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Akhirnya orang yang hidupnya ikut Tuhan hanya karena katanya. Itu akan pergi meninggalkan Tuhan. Itu akan ninggalin Tuhan, saudara. Dia akan ninggalkan Tuhan. Karena basicnya, dasarnya, pondasinya itu nggak kuat.
Nah, karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus memiliki dasar pondasi yang kuat. Sehingga akhirnya sekalipun saya diizinkan hal ini, betul saya belum memahami kenapa hal ini menimpa hidup saya mau tetap terus setia. Betul saya dihianati, saya disusahkan, saya dikecewakan, saya difitnah, saya mengalami Tuhan izinkan kerugian demi kerugian. Saya belum mengerti kenapa, tetapi saya akan tetap setia. Makanya jangan pergi meninggalkan Tuhan. Kalau kita belum mengerti, jalani. Ada banyak orang karena belum mengerti dia lock out langsung, ya kan? Dia belum mengerti dia pergi. Orang kan kalau kita belajar gitu kan, kita belajar suatu mata pelajaran, kalau kita belum mengerti bahasa Inggris, kita belum mengerti bahasa Indonesia, bukan berarti karena belum mengerti terus kita tinggalin, ya kita nggak pinter-pinter dong. Kalau kita belum mengerti, ya belajar lagi. Kalau kita belum mengerti, ya dalami lagi. Kalau kita belum mengerti, dijalani. Lama-kelamaan kita akan mengerti, oh ternyata maksudnya seperti ini. Oh ternyata Tuhan izinkan itu ada jalan. Inilah yang akhirnya diingatkan oleh Tuhan Yesus buat setiap kita hari ini. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mungkin itu kesusahan, mungkin itu pengkhianatan, mungkin itu adalah orang-orang yang mengecewakanmu, mungkin itu tidak nyaman buat dagingmu. Tetapi ini Tuhan izinkan. Mungkin kau belum mengertinya sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Karena itu tetap terus percaya. Pegang aja firman Tuhan. Kalau belum mengerti tetap jalani. Kalau belum mengerti jangan sok tahu. Lewati, jalani, hadapi. Nanti engkau akan mengertinya kelak. Iya kan? Engkau akan mengerti kelak. Sama ketika murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, mereka melewati seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid tanya sama Yesus, Rabi, siapa yang buat dosa? Ini anak atau orang tuanya sehingga ini anak lahirkan buta? Yesus bilang apa? Bukan dia, bukan juga anak. Bukan anak itu, bukan juga orang tuanya. Nah loh, lalu kenapa dia lahir buta? Untuk ukuran orang-orang dunia, it's not fair. Ini gak adil. Masa saya gak salah apa-apa saya dapat hukuman? Gitu loh. Nah, untuk ukuran orang-orang dunia, hidup itu mesti begitu saudara. Harus ada, oh kalau kali gitu berarti Tuhan jahat dong. Tuhan gak adil dong. Gak seperti itu. Itu cara berpikir orang-orang dunia. Itu sebabnya kenapa Yesus jawab. Itu tercatat dalam Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekarang saya tanya, itu anak dapat keistimewaan gak di hadapan Tuhan? Mungkin buat orang-orang dunia, oh dia sial, kedapatan sial dia. Dia gak berdosa, orang tuanya gak berdosa, kenapa dia dilahirkan buta? Kalau bahasa sorga, itu akan bilang dia dapat privilege saudara. Orang yang lahir buta itu dapat kesempatan untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saya bilang tadi, firman Tuhan terkadang membuat kita, kita jadi mengerti, oh ternyata tujuannya seperti ini. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu, terus kita belum mengerti, kok hal ini menimpa hidup saya, hal ini dapat saya hadap, jalan-jalan ya, dapat mengampiri hidup saya, sekalipun saya tidak melakukan apa-apa nih yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa hal ini ada dalam hidup saya, kesusahan, penderitaan, tangisan, kekecewaan. Baca firman, engkau akan mengerti, oh ternyata saya diizinkan Tuhan untuk seperti ini. Oh ternyata, lihat bangsa Israel. Tuhan udah bebaskan. Kenapa mereka harus lewat padang gurun? Kenapa mereka nggak langsung aja dibawa Tuhan direct gitu langsung masuk tanah Kanaan? Membentuk karakter. Saya ajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Ayo, kalau hari-hari ini kau sedang diperhadapkan dengan keadaan, situasi yang belum engkau mengerti dalam engkau mengiring Tuhan, it's okay. Karena jalan Tuhan tidak terselami. Kalau kita belum mengerti, itulah yang membuktikan kedaulatan Tuhan. Justru kalau cara kerja Tuhan dapat kita mengerti itu bukan Tuhan, karena dapat ketebak jalannya, kan enggak. Justru karena kita nggak ngerti, kita belajar untuk tetap terus ikut Tuhan. Karena kita nggak mengerti, kita harus tetap terus belajar percaya dalam apa yang Dia janjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Tetap setia, tetap ikut Tuhan, tetap jalan bersama dengan Tuhan. The end of the day, engkau akan mengertinya kelak. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan. Umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang ada di persimpangan jalan, yang hampir-hampir meninggalkan Kristus, oleh karena ketidakmengertian yang mereka hadapi, jalani di tengah-tengah kehidupan mengiring Tuhan, hamba berdoa, biar firman hari ini meneguhkan apa yang mereka cari selama ini. Biar firman hari ini mengingatkan mereka bahwa sungguh Engkau Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, hamba berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Mereka kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Mereka semangat untuk tetap terus mengiring Tuhan. Sekalipun kami belum mengerti jalan-jalan Tuhan yang dapat kami selami,
kami mau tetap terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin.